semua. Selamat pagi Profesor, Dokter, hadirin semua yang hadir pada pagi hari ini pada acara virtual Jakarta Diabetes Meeting 2020. Terima kasih Dr. Diki dan Dr. Dante atas materi dan diskusi kasus yang sangat menarik pada sesi workshop yang pagi tadi. Nah, kita akan berlanjut kepada sesi yang selanjutnya, sesi simposium 2. Kita akan berlanjut membahas juga mengenai SGLT2 inhibitor, what is new in SGLT2 inhibitors. Kalau tadi pagi, kalau sebelum ini Dr. Dante, Dr. Diki sudah membahas kasus-kasus yang menarik terkait SGLT2 inhibitor, kemudian efeknya terhadap diabetes dan kemudian terhadap fungsi ginjal. Nah, untuk di kesempatan kali ini kita akan berlanjut membahas mengenai bagaimana penggunaan SGLT2 inhibitor sekaligus efeknya di luar efek dari pada diabetes. Akan ada dua materi yang akan disampaikan oleh dua pembicara yang sangat pakar di bidangnya. Yang pertama adalah the onset of noticeable outcome effects of SGLT2 inhibitors beyond glycemic control yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Sidartawan Sugondo, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Profesor Sidartawan merupakan staf senior dan juga guru besar divisi metabolik endokrin, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FKUI RSCM. Untuk mempersingkat waktu, kepada Prof. Sidartawan, saya persilakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih Dr. Farid atas introduction-nya. Nanti saya bersama Prof. Idrus Alwi akan menyampaikan, tetapi seperti biasa, next will be in English. Dear colleagues, let's watch my talk, and after that, we can have nice discussion with Professor Idrus Alwi together. Please follow me. Okay, good morning. Welcome to the Jakarta Diabetes Meeting. Today, my lecture will be about one of the new things. This is my disclaimer as Speakers Board and Advisory Board. And today, I'm going to talk about the onset of noticeable outcome effects of SGLT2 inhibitors beyond glycemic control. As we know, type 2 diabetes, cardiovascular disease, and kidney disease are interrelated disorders. 35 to 45% of patients with heart failure have CKD. 20 to 45% of patients with type 2 diabetes have also CKD. And 76% of cardiovascular disease and type 2 diabetes have CKD also. But what about type 2 diabetes and heart failure? 12 to 45%. And 32% of patients with coronary disease have type 2 diabetes also, and 10.6% of Indonesian population has type 2 diabetes. Thus, type 2 diabetes, cardiovascular disease, and kidney diseases are related disorders. As we know, diabetes greatly increases the risk of cardiovascular disease. Patients with type 2 diabetes have twice the risk of cardiovascular disease compared with the general population, twice as much as the general population. But why do we treat diabetes? Why do we treat hyperglycemia? We have to mitigate the pathophysiology of diabetes with glycemic control, and of course, after that, decreasing the risk of complications. What are the complications? Microvascular disease, macrovascular complication of retinopathy, neuropathy, renal failure, and vascular complications, of course, myocardial infarction, stroke, heart failure, and of course, mortality of cardiovascular diseases. We know that according to our history of diabetes, we know that we always try to reduce the A1C, have better glycemic control. Yeah, since the 50s, it still goes on. We start with in the 60s, UGDP, and then later UKPDS, United Kingdom Prospective Diabetes Study. And later on, we try to have better A1C with Advance, Accord, and FADT in the 2000s. And it goes on and goes on. Yeah, as we know, the results is not very satisfactory for the cardiovascular,
complications. But the UKPDS, ACCORD, ADVANCE, and FADT have good results for microvascular complications. We know that we reduce the A1C, we reduce the microvascular complications, but for cardiovascular disease and mortality, it does not have good effects. Thus we tried to go on and on. And later on, we have to do cardiovascular outcome trials. That is a new trial, and it changed the paradigm of diabetes. We have to have trials with adequately powered CV safety assessments that should be conducted to demonstrate no increase in CV risk. If you use this drug, there is no increasing of CV risk. Therefore, let's say it is important CV events should be analyzed, long-term data required, high-risk population to be included, and prospective adjudication of CV events by an independent committee. And later on, a meta-analysis of phase 2 and phase 3 trials designed and conducted to permit meta-analysis of safety events to be performed in completion. Almost all CVOTs later on have meta-analysis. Okay, and let us talk about the major adverse cardiovascular endpoints. These are always the endpoints of these CVOTs. The atherosclerotic cardiovascular disease, EMPA-REG outcome, CANFAS program, DECLARE TB58, and also multiple risk factors, CANFAS program, DECLARE, you see here, always they have a need of missed endpoints. The CV death reduction of SGLT2 inhibitors CVOTs. The empagliflozin is the only SGLT2 inhibitor with CV death relative risk reduction of 38%. You have the EMPA-REG, DECLARE TB, CANFAS program, and you see that the only with CV death reduction is the EMPA-REG outcome. And maybe there is some difference in the SGLT2 inhibitors because maybe there is some selectivity difference between all these sotagliflozin, canagliflozin, dapagliflozin, ertugliflozin, empagliflozin. You see that here the empagliflozin has 2,500-fold selectivity among the other SGLT2 inhibitors. We know that the large studies of CVOTs on non-insulin use in type 2 diabetes. There are so many studies. We just finished the last one with AIR2. And you see all these studies are finished, most of them. Now there's an overview of the CVOTs, glucose-lowering drugs, of the DPP-4 inhibitors, SGLT2 inhibitors, and GLP-1 receptor agonists. And you see these are already, most of them are finished. And what are the results? The large outcome trials of these drugs, of this treatment for diabetes, the DPP-4 inhibitors are all neutral. GLP-1 receptor agonists, some are neutral, some are positive. That means superior. The SGLT2 inhibitors, EMPA-REG, CANFAS, DECLARE are positive, And you see here the difference between some studies. The DPP-4 inhibitors, the clinical trials of CV outcomes, all are non-inferior. That is proven. And we know that actually the study is about non-inferiority. But later on the SGLT2 inhibitors, we find some extreme results, or not extreme, special results that is a superiority. But all these DPP-4 inhibitors are non-inferior. That means they are safe. But what about CV outcomes on SGLT2 inhibitors? They are different. You have the EMPA-REG outcome, the CANFAS program, and the DECLARE TB58, and the latest FILTIS CV. What about major adverse cardiovascular events? You see here that the green one, are two, green one, that means superior, are only for the CANFAS and the EMPA-REG. Of CV death, this one, there's only EMPA-REG. But for heart failure, we have them all. Okay, let's go back. You see there, you see here, heart failure, hospitalization because of heart failure, all are in green.
EMPA-REG, CANFAS, DECLARE, and FIRTIS. Yeah. What is some special of EMPA-REG? The CVUT of empagliflozin is the first to show significance and reduction of cardiovascular outcomes. You see that major cardiovascular events reducing 14%. Hospitalization because of heart failure reducing 35%. What about cardiovascular death? 38%. And this is the only SGLT2 with CVD. All-cause mortality reduction of 32% versus placebo. Yeah, that are the common knowledge. That's the common knowledge of this EMPA-REG. But what are some special effects beyond it? Yeah, kidney function is a little bit new. Yeah, empagliflozin showing lower EGFR in the first month and progressively increased and sustained during the 4 years of studies. You see here that but the first months, you see the decline of the EGFR. Yeah, here you see a decline. But later on, it will goes up again and sustain for the last 4 years. Yeah. What about life expectancy? Long-term benefit of empagliflozin on life expectancy in patients with type 2 diabetes and established CVD. Yeah. You see here, empagliflozin was estimated, there's also a new study, to improve survival by up to 4.5 years in patients with type 2 diabetes and established CV disease. Yeah, circulation 2018 is new. Yeah, and what about other things? A head-to-head trial therapy, 104-week study of empagliflozin head-to-head versus SU, change in A1C over time. You see here, glimepiride, it will goes down better before than empagliflozin, but later on it will goes up. EMPA is doing not better before, but it stays there. And at the end, you see here, the difference is 0.11%. The difference is small, but there is. Yeah. In this head-to-head trial of therapies, yeah, given therapies add on to metformin, empagliflozin provided a sustained reduction in A1C with a small yet significant benefit versus glimepiride at week 104, 104 weeks. Yeah. What about hypos? Again, 104 weeks. The effects you see here, SU 24.2, EMPA 2.5. That means no patient on empagliflozin has hypo and glimepiride. There is a small difference in A1C. Yeah, better, but no hypo with EMPA. You know it. Yeah, comparing SU with SGLT2. What about another study? It is a study also about, which is a poster at ADA 2020, this new. The empagliflozin sustained new insulin initiation among insulin-naive patients. You see here, after 4 years, yeah, the initiation of insulin use is delayed, and the amount of insulin use is decreased. Yeah, and EMPA-REG outcome participants, the EMPA-REG outcome participants, in type 2 diabetes and CVD, empagliflozin markedly and durably delayed the need for insulin initiation and reduced the need for large dose increase in patients already on insulin. This is true. Yeah. What more about EMPA-REG? We know that the EMPA-REG outcome and the CANFAS and DECLARE have different patients. Yeah. You see, an established ISFPD and the EMPA-REG is 100%, CANFAS is 60%, and the DECLARE is 41%. There's all patients on the EMPA-REG outcome has established ISFPD. Yeah. What are the results? Let's see the primary outcome. EMPA-REG outcome. The primary endpoint is 3-point MACE,
death from CV causes, non-fatal MI, non-fatal stroke, yeah, and then the hazard ratio 0.86, yeah, the US FDA indication for reducing CV death. But canagliflozin, yeah, Emparec reduced MACE of 14%, canagliflozin also 40%, the same 3-point MACE, US FDA indication is for reducing MACE, yeah. What about declared TB58 with dapagliflozin? This has, the primary endpoint is different, as co-primary endpoint of 3-point MACE, CV death, MI, and ischemic stroke. Yeah? And also co-primary endpoint of CV death, hospitalization because of heart failure, CV death, or heart failure. Thus, until February 2019, no CV indication. CV death or heart failure, 70%. Yeah? These are some differences of these outcomes. What about hospitalization or heart failure? All have good results. EMPA, CANA, and DAPA. EMPA 35%, CANA 32%, DAPA 27%. Yeah, hospitalization because of heart failure. And because of that, clinical recommendations changed. Because of Emparec outcome, recommendations came out, and 81 of total number of recommendations incorporating Emparec outcome data. You see here, all over the world, diabetes, CVD, heart failure, primary care, and CKD are all included, and they changed the guidelines. Yeah, if you see from the American Diabetes Association standards, start from 2016-2020, when it just came out in the 2016, yeah, SGLT2 inhibitors are considered as glucose-lowering drugs. 2017, it changed, consider empagliflozin or liraglutide to reduce mortality. Next year, 2018, the standard of care incorporate an agent proven to reduce CV events and mortality. Next year, 2019, SGLT2 inhibitors or GLP-1 receptor agonists with demonstrated CVD benefits are recommended. Yeah, recommended. But it changed in 2020. SGLT2 inhibitors or GLP-1 receptor agonists with demonstrated CVD benefits are recommended independently of A1C. That is the difference. Yeah? Okay. What about Perkeni? Yeah, and Perkeni, we see here that it also takes care of the SGLT2 and GLP-1 for special cases. You see here that in Perkeni they said, obat agonis GLP-1 dan penghambat SGLT2 tertentu menunjukkan manfaat untuk pasien dengan komorbid penyakit kardiovaskular aterosklerotik, gagal jantung, dan gagal ginjal. Kedua golongan ini disarankan untuk menjadi pilihan untuk pasien dengan komorbid komplikasi penyakit. Thus, you see that Perkeni even adopted the same. Thus, we can follow it. We know that type 2 diabetes is a progressive disease. It required multifaceted approach to reduce risk factors. We have two goals. The first goal is intermediate goal, it's glycemic control, blood pressure control, lipid goals. But what about the ultimate goal? Ultimate goal is CV risk reduction, mortality reduction, and renal risk reduction. And we know that empagliflozin, or SGLT2 inhibitors, address both the intermediate and the ultimate goals in type 2 diabetes management. Good news. BPOM approved already since July 2020 that empagliflozin, as the first SGLT2 inhibitor, is approved to reduce CV events for type 2 diabetes patients with cardiovascular disease. The CV benefits of Jardiance refers to landmark study, Emparec outcome, and currently empagliflozin is also available in a fixed dose combination or metformin. Dear colleagues, what may explain the benefits of empagliflozin? These are hypothetical. There are trials, yeah, that hemodynamic renal mechanism
may have an important role in effects of empagliflozin. Yeah, you see here that glucosuria will cause negative caloric balance, reducing A1C, increase uricosuriya, and then it will reduce total body mass. Yeah. After that, reduction of inflammation and glucose toxicity, reducing plasma uric acid, reducing atherosclerosis, reducing epicardial fat, reducing inflammation and fibrosis, and then increasing cardiac contractility, and then of course it has vascular effects. The other effect is on natriuresis, yeah, and of course it will affect the blood pressure, plasma volume, tubercular feedback, arterial stiffness, myocardial stretch, afferent arterial constriction, ventricular arrhythmia, activation H2, yeah, and then also reducing atrial hypertension and reducing hyperfiltration. This has vascular effects via glucosuria and natriuresis. These are now studied, and we just wait for the results. The latest slide is potential mechanism of empagliflozin that may benefit for heart failure. This is a complicated slide, as you see at the end that CV renal outcome observed in EMPA-REG, yeah, has reducing CV death, reducing hospitalization because of heart failure, and reducing renal events. Ladies and gentlemen, this you see, like, let us conclude. Empagliflozin significantly reduce incident or worsening nephropathy and slow down eGFR decline in type 2 diabetes with cardiovascular disease. EMPA-REG outcome sub-analysis show increased life expectancy, as I told you before, up to 4.5 years. And the latest sub-analysis of ADA 2020 shows empagliflozin sustained new insulin initiation and total daily dose increase. Yeah, and last but not least, in managing diabetes patients, the result of EMPA-REG outcome has influenced clinical practice and guidelines around the world, including Indonesia. 2020 embarks 5 years revolutionary moment of type 2 diabetes paradigm shift with EMPA-REG outcome. To date, empagliflozin has been included in 81 international guidelines and recently obtained CV indication approval in Indonesia. Thank you very much for your attention. Let us discuss later on and hope you are satisfied with it. Terima kasih banyak Prof. Sidartawan untuk materi yang sangat menarik dan komprehensif. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya kita tidak bisa mendapatkan efek cardiovascular outcome yang superior dari obat oral antidiabetes yang ada, tapi dengan adanya SGLT2 inhibitor maka kita mendapatkan superiority dari obat anti oral diabetes terhadap cardiovascular effect. Nah, tadi Prof. Sidar sudah banyak membahas terkait beyond glycemic control dari salah satu obat oral antidiabetes yang saat ini cukup hangat dibicarakan, yaitu SGLT2 inhibitor. Nah, sekarang kita akan beralih ke pembicara kedua dengan topik SGLT2 inhibitor dan diabetic reduced ejection fraction heart failure. Tadi Prof. Sidar sudah menyinggung sedikit efek dari SGLT2 inhibitor terhadap heart failure. Nah, kita akan mendengarkan lebih lanjut, lebih detail dari pembicara kedua, yaitu Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Beliau adalah staf senior dan juga guru besar Divisi Kardiovaskular Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Untuk mempersingkat waktu kepada Prof. Idrus Alwi, saya persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia Jakarta Diabetes Meeting yang telah mengundang saya untuk sharing dengan sejawat sekalian mengenai topik diabetes dan gagal jantung. Yang saya hormati para guru besar, para sejawat senior dan teman sejawat sekalian. Saya akan membawakan topik diabetes and heart failure where new evidence can lead us. Sejawat
dan hadirin sekalian. Ini adalah outline daripada presentasi saya pada hari ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai the burden of heart failure dan type 2 diabetes. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai manifestasi klinis dan patofisiologi gagal jantung, khususnya pada pasien dengan diabetes. Kemudian kita juga akan membahas mengenai bagaimana menegakkan diagnosis dan bagaimana klasifikasi gagal jantung saat ini. Kemudian kita akan membahas topik mengenai suatu studi, yaitu studi EMPA-REG Outcome, suatu studi efficacy dan safety dari empagliflozin terhadap outcome kardiovaskular. Dan yang terakhir kita akan membahas studi yang paling baru, yaitu studi EMPEROR-REDUCE, suatu penelitian mengenai obat baru empagliflozin terhadap pasien gagal jantung dengan reduced ejection fraction. Sejawat dan hadirin sekalian, kita akan membahas mengenai gagal jantung dan DM tipe 2. Gagal jantung saat ini masih merupakan masalah kesehatan global. Dan angka kejadian pasien gagal jantung terus meningkat seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup, populasi usia lanjut, dan juga survivor daripada pasien pasca infark miokard. Jadi dilaporkan ada lebih dari 60 juta pasien dengan gagal jantung saat ini di dunia. Dan gagal jantung juga merupakan penyebab utama daripada perawatan pada pasien dengan usia di atas 65 tahun. Dan ada sekitar 24% yang akan dirawat kembali karena gagal jantung dalam 30 hari setelah pasien pulang. Dan bagaimana dengan survival? Angka survivalnya belum begitu menggembirakan. Jadi ada sekitar 50% pasien ini akan meninggal dalam 5 tahun. Sejawat dan hadirin sekalian, gagal jantung juga dikaitkan dengan penurunan quality of life yang ini juga akan meningkatkan risiko perawatan karena gagal jantung. Pada slide ini di sebelah kiri kita bisa melihat makin tinggi NIHA class itu akan seiring dengan menurunnya quality of life pada pasien gagal jantung. Dan juga pada slide yang di sebelah kanan kita bisa melihat makin rendah kualitas hidup, maka dia akan meningkatkan risiko perawatan karena gagal jantung dalam 1 tahun. Sejawat sekalian, pada slide ini kita bisa melihat bahwa pasien dengan gagal jantung itu biasanya tidak berdiri sendiri. Dia akan diikuti dengan berbagai komorbid dan faktor risiko lain. Sebagai contoh, diabetes yang menjadi topik kita pada hari ini. Kemudian hipertensi juga sering kita jumpai, penyakit jantung katup, overweight atau obesitas, usia lanjut, left ventricle hypertrophy yang merupakan konsekuensi biasanya dari hipertensi, dan infark miokard. Jadi kita lihat ada faktor risiko yang bisa diubah, ada juga yang tidak bisa kita ubah. Dan pasien dengan diabetes itu kita lihat risiko untuk mengalami gagal jantung dia lebih besar. Ya, dikatakan ada penelitian Framingham Heart Study ini menunjukkan risiko untuk terjadinya gagal jantung kronik pada pasien DM itu 2,5 kali lebih besar. Dan pada pasien gagal jantung sendiri itu ada sekitar 30% yang menderita diabetes. Selanjutnya kita akan membahas topik mengenai manifestasi klinis dan patofisiologi gagal jantung. Manifestasi klinis yang sering kita jumpai pada pasien gagal jantung adalah biasanya sesak napas, ya, sesak yang dipicu oleh aktivitas atau dyspnea deport. Kemudian bisa juga kita jumpai sesak pada malam hari, ya, paroxysmal nocturnal dyspnea, atau ortopno, ya, dalam keadaan tidur flat, pasien akan sesak dan dia lebih enak tidur dengan posisi setengah duduk atau bantal tinggi. Biasanya ada gangguan pada toleransi aktivitas, biasanya ada rasa lelah, ya, cepat capek,
atau bisa juga tungkai bengkak. Kemudian tanda klinis seperti adalah peningkatan jugular venous pressure, kemudian hepatojugular reflux, bunyi jantung ketiga atau gallop rhythm, ada rongki basah pada paru, biasanya rongki basah halus tidak nyaring. Kemudian denyut apex biasanya bergeser ke kiri, biasanya karena pembesaran jantung, dan bisa juga dijumpai murmur jantung. Slide ini menunjukkan pada kita gagal jantung bisa diklasifikasikan berdasarkan ejection fraction. Ini adalah merupakan klasifikasi yang dianut saat ini. Jadi gagal jantung kita bisa bedakan berdasarkan left ventricle ejection fraction. Jadi ada yang kita kenal sebagai heart failure dengan reduced ejection fraction. Apabila ejection fraction atau fungsi sistolik ventrikel kiri kurang dari 40%. Biasanya etiologinya adalah myocardial injury atau penyakit jantung koroner atau infark. Dia akan menyebabkan remodeling ventrikel kiri, terjadi dilatasi dan penurunan kontraktilitas daripada ventrikel kiri. Gambarannya biasanya ada dilated chamber, ruang jantung membesar, kemudian bisa juga terjadi pelebaran ya pada ruang-ruang jantung, dan ini akan menurunkan kontraktilitas jantung sesuai dari etiologinya adanya kerusakan atau injury pada otot jantung. Kemudian ada juga kelompok kedua yaitu heart failure dengan preserved ejection fraction. Jadi ejection fraction-nya masih baik, itu 50% atau lebih. Ini kita kenal sebagai HFpEF dan etiologinya banyak ya, heterogen, yang umum biasanya hipertensi, kemudian ada juga diabetes, obesitas. Ini akan menyebabkan disfungsi endotel, terjadi stiffness daripada arteri dan juga terjadi penebalan daripada dinding jantung. Dan ini biasanya pada pasien hipertensi ada gangguan pada elasticity. Ya, jadi kita kenal sebagai HFpEF, heart failure dengan preserved ejection fraction. Kemudian yang ketiga adalah yang di tengah-tengah, yaitu antara 40 sampai 49%. Kita kenal sebagai heart failure dengan mid range ejection fraction. Jawab sekalian, gagal jantung bisa juga dibedakan menjadi akut dan kronik. Chronic heart failure itu kita sudah sampaikan, ada yang kita kenal sebagai HFpEF, ada HFrEF berdasarkan ejection fraction. HFpEF gangguan pada fungsi diastolik, HFrEF pada gangguan pada fungsi sistolik. Kemudian juga left ventricle failure ini akan bisa juga mengakibatkan terjadinya right ventricle failure baik pada HFpEF maupun HFrEF, dan ini bisa juga sekunder dan bisa juga pada kondisi-kondisi di mana ada gangguan paru seperti hipertensi pulmonal dan emboli paru. Kemudian pada kondisi yang akut, biasanya merupakan suatu kondisi adanya gejala dan tanda gagal jantung yang prosesnya sangat cepat dan ini sangat mengancam nyawa. Jadi diperlukan suatu tindakan yang cepat dan tepat, dan biasanya terjadi pada pasien yang sudah ada gagal jantung sebelumnya atau kita kenal sebagai acute decompensated heart failure. Namun demikian, ada juga yang merupakan presentasi awal daripada gagal jantung pada beberapa pasien. Nah, kondisi daripada left heart failure, kita bisa lihat di sini secara anatomi, dia akan backward, ada peningkatan daripada filling pressure pada ventricle kiri, dan ini akan diteruskan ke paru, ada passive backward transmission, dan selanjutnya ini akan bisa mengakibatkan terjadinya kongesti paru, dan selanjutnya ini tekanan akan diteruskan melalui ventricle kanan dan juga ke atrium kanan sehingga akan menyebabkan terjadinya right ventricle failure. Jadi sekali lagi ini bisa merupakan konsekuensi daripada left ventricle failure. Sejauh sekalian kita lihat di sini patofisiologi daripada gagal jantung pada pasien diabetes. Ini core-nya adalah hiperglikemia atau adanya gangguan resistensi insulin dan hiperinsulinemia. Ada 3 kondisi yang utama yang menyebabkan terjadinya gagal jantung. Yang pertama adalah dasarnya ASCVD atau PJK. Ini akan menyebabkan terjadinya ischemic cardiomyopathy. Kemudian yang dasarnya hipertensi ini akan menyebabkan hypertensive cardiomyopathy.
Dan yang ketiga, kita bisa lihat di sini ada berbagai etiologi, mulai adanya gangguan metabolik yang menyebabkan penurunan daripada oksidasi glukosa dan peningkatan free fatty acid dan lipotoxicity. Kemudian bisa juga terjadi gangguan pada fungsi selular, yaitu pada disfungsi mitokondria dan penurunan daripada calcium handling, dan juga bisa terjadi perubahan struktur, yaitu deposisi daripada advanced glycation and product, dan terjadinya hipertrofi daripada kardiomyosit. Bisa juga terjadi gangguan neuropati otonom jantung dan aktivasi daripada RA sistem yang akan menyebabkan terjadinya fibrosis dan hipertrofi kardiomyosit. Ini akan menyebabkan terjadinya diabetic cardiomyopathy. Jadi ada 3 yang utama, ischemic cardiomyopathy, hypertensive cardiomyopathy, dan diabetic cardiomyopathy, dan ini akan menyebabkan terjadinya gagal jantung. Sejauh sekalian kita bisa lihat pada slide ini, pasien gagal jantung yang mengalami diabetes, dia mempunyai prognosis yang lebih buruk dibandingkan tanpa diabetes. Kita bisa lihat diabetes ini yang merah, kemudian yang tanpa diabetes ini yang biru, dan kita bisa lihat di sini yang insiden paling rendah adalah yang no diabetes dengan heart failure dengan preserved ejection fraction. Kemudian yang paling rendah ini pasien diabetes dengan reduced ejection fraction. Kemudian kita bisa lihat di sini pasien yang diabetes yang merah semuanya menunjukkan lebih tinggi dibandingkan dengan yang biru. Ya, jadi sekali lagi pada HFrEF yang diabetes maka incidence outcome-nya dia akan lebih buruk prognosisnya. Kemudian juga pada HFpEF sekali lagi yang merah dibandingkan dengan yang biru juga prognosisnya lebih buruk pada pasien dengan diabetes. Sejauh sekalian kita masuk ke topik yang berikutnya yaitu diagnosis dan klasifikasi gagal jantung. Dalam menegakkan diagnosis gagal jantung, kita harus melakukan suatu anamnesis yang cermat, kemudian juga melakukan pemeriksaan fisik yang teliti dan pemeriksaan penunjang yang sederhana mulai dari EKG, dan selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih advance seperti pemeriksaan NT-proBNP atau pemeriksaan penunjang ekokardiografi. Dan kalau ketiga parameter ini dari anamnesis kita temukan misalnya ada dyspnea default, ya salah satu tanda-tanda atau gejala daripada gagal jantung, maka kita boleh lanjutkan melakukan pemeriksaan fisik yang teliti. Kita harus deteksi apakah ada tanda-tanda atau dari gagal jantung, misalnya peningkatan GPP, rongga basah dan seterusnya, dan pemeriksaan EKG, ya apakah ada tanda hipertrofi misalnya, apakah ada tanda iskemi atau infark. Kalau tidak ada semua dari 3 parameter ini, maka heart failure unlikely, ya kemungkinannya kecil. Tetapi kalau ada 1 atau lebih tanda tadi dari ketiga tadi, maka kita bisa lanjutkan pemeriksaan yang lebih teliti, misalnya dengan pemeriksaan NT-proBNP. Kalau dia meningkat di atas 125, maka ini kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan ekokardiografi. Kemungkinan ke arah gagal jantung, ya. Jadi sekali lagi kita bisa menegakkan gagal jantung hanya dari klinis, tetapi untuk memastikan dan untuk mengklasifikasikan gagal jantung kita melakukan pemeriksaan penunjang, ya seperti ekokardiografi agar kita bisa membedakan kelompok mana dia, HFrEF, HFpEF atau mid-range ejection fraction. Nah, NT-proBNP atau natrium peptide ini merupakan suatu marker untuk diagnostik maupun prognostik, ya. Jadi dia merupakan suatu natrium peptide yang utama diekspresikan oleh ventrikel jantung, ya. Bisa juga dari sumber lain, tapi yang utama adalah dari bilik kiri jantung. Kemudian natrium peptide itu akan dirilis atau dilepas pada kondisi stretch mekanik. Ya, misalnya peningkatan volume dari ventricle atau adanya injury pada jantung sehingga akan menyebabkan vasodilatasi, natriuresis dan diuresis, dan kadar yang tinggi untuk BNP di atas 35, kemudian NT-proBNP 125 atau lebih itu dikaitkan dengan peningkatan daripada wall stress dan adanya gagal jantung.
Dan natripeptide itu biasanya mempunyai korelasi dengan stage daripada heart failure. Namun demikian, peningkatan natripeptide itu tidak selalu berarti ada gagal jantung. Misalnya pada pasien dengan gangguan ginjal yang berat, itu juga akan meningkat NT-proBNP. Sejawat sekalian, kita lihat di sini klasifikasi dari gagal jantung. Kita mengenal ada klasifikasi yang sudah lama, kita tahu yaitu NYHA class, New York Heart Association Functional Class, dari kelas 1 sampai 4. Kelas 4 yang paling berat, dalam keadaan istirahat dia sudah sesak. Kemudian kelas 2 sebagai contoh, itu ada limitasi yang ringan untuk aktivitas fisik dan seterusnya. Dan kita juga mengenal terminologi stage berdasarkan ACC-AHA, American College of Cardiology, American Heart Association. Jadi dikelompokkan A, B, C, D. A adalah merupakan kelompok yang mempunyai resiko terjadinya gagal jantung, misalnya pasien diabetes, hipertensi. Kemudian B, ini sudah ada kelainan struktur, tetapi belum ada symptom and sign daripada gagal jantung. Misalnya pasien dengan left ventricle hypertrophy. Kemudian C adalah pasien yang sudah ada gejala, ya. Jadi ada symptom and sign heart failure. Kemudian yang D adalah pasien gagal jantung yang refrakter. Tujuan klasifikasi ini adalah kita bisa bergerak lebih dulu untuk mencegah jangan sampai yang stage A jatuh ke B maupun yang C dan seterusnya. Sejauh sekalian, kita masuk ke topik yang berikut yaitu EMPA-REG outcome. Lihat di sini EMPA-REG outcome merupakan suatu studi efficacy dan safety dari empagliflozin. Ini sudah beberapa tahun yang lalu publikasinya. Dan kita lihat di sini pasien tentunya sudah stable dalam 12 minggu dengan background glucose lowering therapy. Dan juga satu hal perlu diingat bahwa pasiennya di sini juga diberikan obat-obatan untuk menurunkan risiko kardiovaskular seperti RAS inhibition dan obat-obat penurun lipid. Jadi pasiennya dilakukan randomisasi melibatkan sekitar 7.000 pasien. Ada kelompok placebo, kemudian ada kelompok yang mendapat empagliflozin 10 mg sekitar 2.300-an pasien dan empagliflozin 25 mg sekitar 2.300 pasien, kurang lebih sama. Dan kita lihat hasilnya, studi EMPA-REG outcome merupakan studi efficacy dan safety CVOT, Cardiovascular Outcome Trial dari empagliflozin, yang merupakan studi pertama yang menunjukkan bahwa suatu obat diabetes bisa menurunkan atau memperbaiki cardiovascular outcome. Empagliflozin pada studi ini dapat menurunkan 3-point MACE 14%. Kemudian dia juga bisa menurunkan cardiovascular death 38%. Untuk perawatan karena gagal jantung bisa diturunkan sekitar 35% dan all cause mortality, saya kira ini suatu hasil yang luar biasa, bisa diturunkan sampai 32%. Dan kalau kita bandingkan studi dengan SGLT2 inhibitor yang lain, yaitu canagliflozin studi CANVAS dan dapagliflozin studi DECLARE-TIMI 58, maka kita bisa melihat di sini, walaupun populasinya berbeda, kita tahu bahwa studi EMPA-REG outcome itu semua pasiennya established SCBD. Ya. Kemudian CANVAS itu ada sebagian kecil dengan multiple risk factor atau high risk patient dan sebagian besar dengan SCBD. Kemudian studi DECLARE-TIMI ini sebagian dengan high risk patient, sebagian besar, dan sebagian kecil dengan ASCVD. Dan kita bisa lihat di sini, untuk perawatan karena gagal jantung, semuanya menunjukkan benefit. Ya. Jadi di sini kita lihat, hazard ratio 0,65, berarti risk reduction-nya 35%. Kemudian untuk CANVAS, canagliflozin, kita lihat risk reduction sekitar 33%, dan dengan dapagliflozin risk reduction-nya sekitar 27%. Bagaimana dengan cardiovascular death? Kita bisa lihat dari studi EMPA-REG outcome, di sini terdapat risk reduction 38%, dan ini kita tidak jumpai pada studi yang lain, studi dengan canagliflozin dan dapagliflozin. Dan untuk 3-point MACE, kita bisa lihat di sini, untuk EMPA-REG outcome dengan empagliflozin ada risk reduction sebesar 14%, dan kurang lebih sama pada studi CANVAS, tetapi ini kita lihat di sini, tidak dijumpai, ada risk reduction 7%,
tetapi ada melewati angka 1, berarti ini tidak bermakna. Jadi sekali lagi untuk 3 parameter ini, perawatan karena gagal jantung, cardiovascular death, dan 3-point MACE, ini kita lihat empagliflozin menunjukkan benefit. Jauh sekalian, kita lihat studi yang terakhir, studi Emperor Reduce. Studi ini dipresentasikan di ESC Congress di Amsterdam beberapa bulan yang lalu. Dan kita lihat ini adalah suatu suatu studi besar dari empagliflozin. Ini merupakan pipeline daripada studi empagliflozin. Banyak sekali, saya tidak akan bahas satu-satu. Sebagai contoh ini Emperor Reduce, ini sudah selesai. Ini Emperor Preserve pada heart failure dengan preserve ejection fraction, ini masih ongoing clinical trial. Kemudian ada lagi studi-studi lain, Empiric Outcome yang sudah selesai beberapa tahun yang lalu. Dan kita akan lihat di sini studi Emperor Reduce. Jadi sudah selesai studinya, sudah dipublikasi. Tujuan daripada studi ini adalah untuk melihat efficacy dan safety dari empagliflozin yang dibandingkan dengan placebo on top treatment, artinya pasiennya sudah mendapatkan guideline directed medical therapy, terapi standar pada pasien dengan HFrEF, heart failure with ejection fraction, baik pada pasien DM maupun yang non DM, ya usia 18 tahun ke atas, pada pasien chronic heart failure NIHA kelas 24. Dan kita lihat ini ada sekitar 3.700-an pasien, pasiennya mendapatkan empagliflozin 10 mg. Dan dia sudah mendapatkan standard of care dibandingkan dengan placebo. Dan kita lihat untuk endpoint, untuk primary endpoint itu adalah time to first event untuk cardiovascular death dan perawatan karena gagal jantung. Untuk secondary endpoint, kita lihat di situ ada perawatan karena gagal jantung baik itu pertama atau recurrent, dan secondary endpoint yang lain adalah perubahan daripada eGFR dari baseline. Dan ini dilakukan follow up, median follow up sekitar 16 bulan. Ini adalah kriteria inklusi dan eksklusi. Kita lihat 18 tahun, untuk di Jepang itu 20 tahun ke atas, pasiennya dengan NIHA kelas 24, HFrEF, dan menarik di sini kita lihat pada berbagai level NT-proBNP, dan juga pasiennya tentunya harus stable sebelumnya. Ini adalah beberapa kriteria eksklusi, sebagai contoh pasien dengan eGFR sangat rendah di bawah 20, kemudian pasien dengan systolic blood pressure di atas 180, kemudian dia hipotensi, ada juga yang akut decompensated heart failure, pasien dengan infark, pasien dengan rencana transplant, atau pasien-pasien post bypass, ini merupakan, atau stroke, ini di-exclude daripada penelitian. Dan ini adalah karakteristik yang lain. Usia, kita bisa lihat sekitar 60-an, 66, 67 tahun. Kemudian populasi Asia itu sekitar 18%. Dan juga NIHA kelas, kita lihat mayoritas memang NIHA kelas 2 dan sebagian kecil dengan NIHA kelas 4. Dan untuk yang lain, untuk ejection fraction, ini menarik di sini adalah cukup banyak pasien dengan EF di bawah 30%. Dan ini membedakan dengan studi sebelumnya dengan dapagliflozin atau DAPA-HF, di mana populasinya tidak seberat populasi pasien dengan Emperor Reduce. Dan kita lihat juga level NT-proBNP yang di atas 1000 itu sekitar hampir 80%. Kemudian pasien iskemik maupun non-iskemik kurang lebih hampir sama. Pasien yang diabetes itu hampir 50%. Jadi ada sebagian juga yang tanpa diabetes. Dan eGFR di sini kita lihat juga cukup banyak yang eGFR di bawah 60, ada hampir 50%. Kemudian pasien yang sudah mendapatkan terapi sebelumnya, ini dengan beta blocker hampir semua, 94%. Kemudian juga yang mendapatkan ARNI ini hampir 20%, dan ini lebih banyak dibandingkan dengan studi sebelumnya yaitu DAPA-HF. Dan juga pasien yang mendapatkan ICD maupun cardiac arrest sinkronisasi terapi itu cukup banyak, ya. Yang untuk ICD 31% ini lebih banyak dari dibandingkan dengan studi DAPA-HF. Jauh sekalian, ini adalah endpoint-nya untuk primary endpoint. Maka kita bisa lihat di sini endpoint pertama adalah kita lihat untuk kematian kardiovaskular dan perawatan karena gagal jantung dapat diturunkan
sebesar 25%. Ada relative risk reduction 25%. Untuk absolute risk reduction ada 5,2%, dan number need to treat itu 19. Kita tahu makin rendah number need to treat berarti makin baik studi itu. Berarti kalau kita bisa mengobatin 19 pasien, kita dapat bisa menurunkan satu outcome primary endpoint, yaitu CV death dan perawatan karena gagal jantung. Jawab sekalian, bagaimana dengan secondary endpoint? Secondary endpoint adalah perawatan karena gagal jantung, baik itu pertama kali maupun recurrent, dapat diturunkan sekitar 30%. Dan bagaimana dengan perubahan eGFR dibandingkan baseline? Kita bisa lihat di sini setelah 19 bulan atau 20 bulan, itu tampak menunjukkan empagliflozin dia lebih baik, ada perbaikan eGFR, itu ada beda 1,73 dibandingkan dengan kelompok placebo. Dan bagaimana dengan withdraw setelah end of study, juga kita bisa melihat di sini setelah off of treatment 23 sampai 45 hari pada kelompok empagliflozin juga menunjukkan benefit dalam hal perbaikan eGFR itu sekitar 3,3 lebih baik dibandingkan placebo. Dan sekali lagi primary endpoint itu ada risk reduction 25% untuk CV death dan perawatan karena gagal jantung, dan secondary endpoint untuk perawatan karena gagal jantung pertama maupun recurrent bisa diturunkan 30% dengan empagliflozin, dan untuk secondary endpoint yang lain yaitu eGFR, kita bisa lihat ada perbaikan terhadap eGFR dibandingkan dengan placebo. Jawab sekalian, tibalah kita pada kesimpulan. Jadi pasien gagal jantung itu cukup banyak yang menderita diabetes, yaitu ada sekitar 30%. Dan pasien diabetes juga mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terjadi gagal jantung, yaitu 2,5 kali lebih besar. Dan prognosisnya biasanya lebih buruk. Ada sekitar 50% pasien heart failure dengan preserved ejection fraction, dan terapinya belum optimal. Dan studi menunjukkan SGLT2 inhibitor menunjukkan benefit dalam menurunkan risk untuk terjadinya perawatan gagal jantung, dan sudah masuk di dalam guideline. Itu merupakan pilihan pertama pada pasien diabetes dengan risiko kardiovaskular atau pasien DM dengan risiko gagal jantung atau gagal jantung. Dan studi terakhir dengan empagliflozin yaitu Emperor Reduce menunjukkan bahwa empagliflozin itu dapat menurunkan risk untuk kematian kardiovaskular dan atau perawatan karena gagal jantung. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Idrus atas paparan materi yang sangat menarik dan komprehensif mengenai kaitan antara diabetes dengan heart failure dan bagaimana peran dari SGLT2 inhibitors, empagliflozin terhadap pasien-pasien diabetes dengan heart failure. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi, Prof. Sidartawan dan Prof. Idrus. Kita sudah ada beberapa pertanyaan. Langsung saja untuk pertanyaannya. Ada beberapa ini, satu saya sampaikan. Izin bertanya dok, saya mahasiswa S1 FKUI, ibu saya terdiagnosis DM tipe 2 sejak 15 tahun yang lalu. Saat ini konsumsi DPP-4 inhibitor, sitagliptin dan glimepiride untuk kontrol gula darahnya. Ibu saya memiliki masalah hipertensi, obesitas, dan dislipidemi. Wah, lengkap sekali. Terkadang juga sering merasa mudah lelah dan nyeri dada, pernah diminta dokter jantung untuk pasang ring tetapi belum dilakukan. Saya khawatir dengan resiko kardiovaskular ibu saya, tetapi selama pandemi ini kami tidak berani untuk datang ke rumah sakit. Apakah sebaiknya ibu saya menggunakan SGLT2 inhibitor untuk mengurangi resiko kardiovaskulernya, atau apakah ada precaution yang harus dipertimbangkan? Terima kasih dokter. Sepertinya nih kita langsung jadi belajar real case ya Prof. Pasien dengan DM tipe 2 sudah ada hipertensi, obesitas, dan kardiovaskuler karena sudah disuruh pasang ring, tapi karena ada pandemi COVID ini jadi nggak berani datang ke rumah sakit. Nah, kira-kira bagaimana nih Prof peran SGLT2 inhibitor, atau ada saran dari Prof Sidar maupun Prof Idrus
terkait pasien ini. Mungkin yang pertama dari Prof. Sidar terlebih dahulu, nanti saya lanjutkan ke Prof. Idrus. Silakan, Prof. Oke, terima kasih. Ya, memang kan yang dikatakan saya katakan tadi dalam guidelines yang baru yang mulai dari 2019 sekarang dikukuhkan 2020, demikian Perkeni maupun EDA, ya, semualah kan. Katakan bahwa kalau seseorang ada diabetes, ada established cardiovascular disease, maka setelah metformin, pilihannya adalah SGLT2 inhibitors atau GLP-1 receptor agonist yang proven CV benefits. Nah, pasien ini risk-nya ada, tetapi juga dikatakan oleh dokter kardiolognya harus pasang ring. Artinya sudah ada ASCVD. Kalau nggak, masa dipasang ring. Jadi sebetulnya kalau lihat ini indikasinya adalah atau SGLT2 inhibitors atau GLP receptor agonist. Nah, nanti pilihannya kita tanya Prof. Idrus, yang mana nih pasien ini? Ya, saya juga katakan bahwa kalau tak sudah begini, menurut guidelines yang paling akhir adalah tempatnya adalah antara dua ini. Tinggal dilihat apakah ada mengenai ejection fraction-nya, lalu yang lain-lain. Bagaimana kita berat kemana nanti antara GLP-1 atau SGLT2. Ya, tapi memang kalau toh kita takut, katakanlah karena takut pandemi ke dokter, tapi itu harus dibuktikan juga. Belum lagi lihat fungsi ginjalnya lagi. Ya dari saya itu, jadi guidelines sudah mengatakan kalau ada established ASCVD dan kalau memang dokter jantung sudah mengatakan pasang ring, nah itu pasti sudah tersumbat. Prof. Idrus. Baik, terima kasih Prof. Sidar. Prof. Sidar ini guru dan favorit saya ini. Baik, saya ya ingin menambahkan sedikit saja. Jadi kalau dilihat tadi memang pasien ini dengan multiple risk factor. Ya, jadi dia ada hipertensi, ada obesitas, dislipidemi, jadi lengkap dia. Dan juga sudah dikatakan oleh dokternya disarankan untuk pasang stent. Ya. Saya sepakat dengan Prof. Sidar, ini ada ASCVD, ada PJK. Kemudian yang kedua, dia ada keluhan mudah lelah. Ya. Barangkali dia juga sudah mulai nih ada ke arah heart failure. Kita tahu heart failure itu merupakan suatu sindrom klinis. Kita bisa menegakkan heart failure berdasarkan klinis. Jadi sekali lagi kalau kita lihat pilihannya, sekali lagi saya sepakat juga dengan Prof. Sidar bahwa pilihannya adalah SGLT2 inhibitor. Ya. Kalau dia hanya ASCVD, pilihannya bisa SGLT2 inhibitor atau GLP-1 receptor agonist. Tetapi kalau dia sudah ada mengarah ke arah heart failure, saya kira GLP-1 receptor agonist tidak mempunyai proteksi terhadap risk heart failure, maka pilihannya adalah SGLT2 inhibitor. Dan dia sudah menggunakan SITA, kita tahu tadi dari slide-nya Prof. Sidar sekali lagi, bahwa di PP4 inhibitor dia tidak mempunyai neutral effect. Ya. SITA tidak mempunyai efek proteksi terhadap CV outcome. Jadi sekali lagi pilihannya adalah SGLT2 inhibitor. Mana yang dipilih? Ada banyak pilihan. Kalau proteksi heart failure, ketiga-tiganya baik. Baik itu DAPA, ya, kemudian EMPA, maupun KANA. Tapi kalau kita ingin menurunkan risk untuk CV death dan all-cause mortality, maka pilihannya adalah empagliflozin. Ya, jadi sudah ada di guideline, termasuk juga di guideline dari Perkeni. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sidar, Prof. Idrus. Mungkin kalau misalnya pasien ini kan kita sedikit melihat tadi ada dua obat nih, Prof. Mungkin ke Prof. Sidar, ada glimepirid dan sitagliptin. Nah, kira-kira ada opsi mana yang harus diganti atau bisa bebas aja tuh, Prof? Ya, kalau saya sih yang pasti sitagliptinnya kita ganti dengan SGLT2. Atau bisa juga kalau takut hipo, glimepirid yang diganti, sitanya netral. Tapi kalau kita bicara untuk hyperglycemia, kita tidak bicara untuk cardiovascular benefit ya. Ya, memang kalau risiko hipo lebih kecil kalau kita pakai sitagliptin, kita lanjutkan. Ya, tapi tergantung A1C juga. Berapa HbA1c-nya? Karena toh kita nantinya ya kita tahu bahwa kalau pakai SGLT2 inhibitor saja memang ada indikasi. Tapi kalau A1C-nya tinggi, mungkin kalau hanya pakai SGLT2 inhibitors nggak bisa mencapai targetnya nantinya.
Walaupun startingnya adalah tidak peduli A1C. Tetapi nanti toh kita perlu juga menurunkan A1C. Ya, jadi kalau tinggi mungkin pilihannya glimepiride, kalau tidak tinggi pilihannya adalah sitagliptin. Ya, lalu risiko pola kita lihat pasiennya obes, kasih glimepiride, risiko berat badan naik. Jadi berbahaya. Masih ada beberapa data yang kita perlu. Ya, tetapi kan kita lihat kalau SGLT itu jelas. Tinggal tadi Dr. Farid, glimepiride atau sita, masing-masing. Tergantung A1C-nya toh. Ya, walaupun tadi SGLT itu nggak perhatikan. Prof. Idrus. Baik, setuju Prof. Ya, jadi saya juga sepakat. Jadi kalau A1C-nya yang dominan, ini jadi diabetologis nantinya. Barangkali pilihannya sulfonylurea. Kalau dia tidak, barangkali ya masih bisa golongan DPP-4 inhibitor. Jadi saya kira itu pertimbangannya. Ya, karena kita masih butuh beberapa data yang lain ya Prof untuk memutuskan. Ini kan karena pandemi, sepertinya juga ada baiknya tetap berobat ke rumah sakit karena ya daripada nanti ditahan-tahan di rumah, taunya nanti ke depannya ASCVD-nya benar-benar full blown, apalagi harus dipasang stent tapi ditunda-tunda terus juga nggak boleh ya Prof ya. Betul. Jadi sekali lagi ya memang kita menerapkan 3M. Kontrol tetap ya, jangan sampai nggak kontrol. Betul, betul. Jadi kayaknya nggak perlu takut, tetap berobat ke dokter diabetesnya, ke dokter jantungnya juga, penyakit dalam konsep kardiovaskuler untuk kita evaluasi semua secara keseluruhan. Baik Prof, kita sekarang lanjut ke pertanyaan kedua dari Dr. Rizky Jamal. Selamat siang Prof, izin bertanya mengenai penggunaan empagliflozin. Pada pasien dengan right heart failure, apakah penggunaan empagliflozin sama baiknya diberikan pada pasien dengan left heart failure? Bagaimana dengan pasien heart failure yang sudah mendapatkan OAD sebelumnya dan gula darahnya sudah terkontrol? Apakah perlu diganti dengan empagliflozin untuk menggantikan OAD yang sudah digunakan sebelumnya? Sangat menarik pertanyaannya, sangat bagus dari Dr. Rizky Gamal. Mungkin saya ke Prof. Idrus terlebih dahulu. Prof, silakan Prof, terkait left dan right heart failure-nya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ini. Nanti mungkin Prof. Sidartawan nanti melengkapi saya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau memberikan obat, kita harus mempunyai evidence base, ya. Dan kita tahu bahwa penelitian yang ada dengan menggunakan SGLT2 sampai saat ini sih baru pada terbatas populasi dengan HFrEF, heart failure dengan reduced ejection fraction. Kemudian kita masih menunggu yang untuk heart failure dengan preserved ejection fraction. Bagaimana dengan right heart failure? Kita belum punya data untuk itu, ya. Tapi harus kita ingat, yang right heart failure tergantung apakah dia tadinya merupakan HFrEF yang berubah menjadi right heart failure. Jadi dua kondisinya ada. Saya kira untuk populasi yang ini dia tetap ada tempat selama dia masih ada HFrEF. Ya, kalau dia konsekuensi right heart failure merupakan konsekuensi daripada HFrEF-nya. Tapi kalau untuk HFpEF kita belum punya data, kita masih menunggu ongoing clinical trial. Saya kira tahun depan mungkin sudah selesai. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ini yang menarik ini, ya mungkin nanti Prof. Sidartawan bisa menambahkan. Ini orangnya sudah minum obat oral anti diabetik dan dia sudah terkendali. Tetapi masalahnya dia ada gagal jantung. Nah, kalau dari perspektif saya ditanya sebagai konsultan kardiovaskular, maka saya akan memilih obat yang tidak hanya mengendalikan gula darahnya, tetapi juga mempunyai benefit dalam menurunkan risk untuk heart failure. Jadi sekali lagi, tadi sudah disampaikan dari kuliah-kuliah sebelumnya, bahwa kalau kita memberikan obat atau memberikan terapi pada pasien diabetes, tidak cukup hanya mengendalikan gula darahnya. Jadi beyond blood glucose lowering, kita juga harus melihat aspek lain. Pada pasien ini, dia memang sudah ada heart failure. Jadi saya kira ada tempat dia mendapatkan obat-obatan yang bisa menurunkan risk untuk perawatan kembali karena gagal jantung, apalagi dia sudah ada gagal jantung. Kita tahu SGLT2 inhibitor, dia bisa menurunkan preload dan afterload, dan dia akan mendapatkan benefit itu. Tidak hanya menurunkan gula,
tetapi dia juga akan sekaligus menurunkan risk untuk heart failure-nya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, saya tambah. Jadi memang betul Prof. Idrus, guidelines, baik guidelines diabetes maupun guidelines kardiologi, kalau seorang dengan diabetes sudah terkontrol dengan obat oral atau obat diabetes, kemudian ada gangguan jantung atau heart failure, maka tetap obatnya kalau tidak ada SGLT itu ganti. Ya, itu dikatakan kalau belum ada pakai, kalau sudah ada walaupun sudah terkendali tetap tambah atau ganti. Ya, karena tetap seperti Prof. Idrus katakan harus ada CV benefit. Ya, kalau belum ada CV benefit kita tambahkan atau kita tukar. Semua guidelines mengatakan demikian. Ya, malah kalau di European kalau ada kelainan jantung nggak usah pakai metformin, langsung pakai SGLT. Sementara kalau dia masih metformin dulu baru tambah. Ya, jadi memang tadi kan pertanyaannya udah terkontrol, lantas ada heart failure. Apakah diganti, ganti atau tambah? Ya, terima kasih. Ya, sepertinya sudah jelas ya Dr. Rizky Jamal ya dan peserta yang lain juga. Kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Agak sedikit menyimpang dari topik nih, Prof. Bagaimana olahraga yang efektif untuk pasien DM tipe 2 sebagai teman penggunaan SGLT itu untuk menurunkan berat badan, Dok. Jadi kombinasi antara olahraga dengan SGLT inhibitor untuk menurunkan berat badan. Kemudian ada tambahan pertanyaan, seberapa banyak level insulin yang harus di-adjust untuk menyesuaikan penggunaan SGLT inhibitor. Berarti sepertinya sudah dapat insulin atau plus OHO yang lain, kemudian dapat SGLT. Nah, insulinnya bagaimana nih di-adjust-nya, Prof? Mungkin saya ke Prof. Sidat terlebih dahulu, nanti kalau itu Prof. Idrus bisa menambahkan, Prof. Ya, terima kasih. Ya, ini kan praktis sekali. Ya, setiap kita exercise, semua harus di-adjust. Mau makannya, mau obatnya. Ya, tapi kalau untuk menurunkan berat badan, kita tahu bahwa dua obat, tadi kita dengar juga Dr. Dante, GLP-1 dan SGLT itu menurunkan berat badan. Tapi dalam pengalaman klinis atau praktek, SGLT itu lebih banyak turunnya. Apalagi dia oral. Kalau ditambah exercise, tambah lagi turunnya. Tapi kita tahu bahwa penyesuaian mungkin nggak gitu perlu, karena kan tidak bikin hipo, kecuali dari pakai insulin. Ya, tidak ada penyesuaian dosis SGLT itu tidak ada dose adjustment. Ya, exercise menambahkan ini ceritanya kan orang obes, kalau enggak kan enggak. Sebab ada yang tidak enak juga kalau pasien udah kurus dikasih gel itu umumnya tambah kurus dan komplain, wah saya udah kecil tambah kecil nggak mau, ya apalagi ibu-ibu, ya. Lanjut, tapi kalau pasiennya obes lalu kita memang mau lihat efek tambahannya beyond glycemic control bisa menurunkan berat badan, ya tentu bisa banyak turunnya, ya. Nah, tapi kan tadi kalau pakai insulin yang di-adjust lagi insulinnya, SGLT itu no need to adjust. Ya, mungkin. Tapi kalau untuk jantung, Prof. Idrus. Kira-kira tambahan tidak, Prof, untuk pasien ini, Prof? Prof. Idrus. Saya kira sih kalau untuk olahraga ya kalau dalam konteks kardiologi ya moderate exercise ya. Jadi olahraga yang dianjurkan adalah aerobik dengan moderate exercise. Dan juga tadi sudah disampaikan Prof. Sidar, SGLT itu bisa menurunkan berat badan melalui efek lipolisis dan juga efek natriuresis ya. Dan banyak pasien juga happy ya, terutama yang overweight. Itu mereka merasa berat badannya turun, happy dengan obat ini. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Ya sekali lagi olahraga boleh saja dengan bersama dengan obat. Jadi memang olahraga dan pengaturan nutrisi itu merupakan pilar terapi dalam tata laksana diabetes saya kira. Itu saja, makasih. Baik, terima kasih Prof. Sidatawan dan Prof. Idrus. Mungkin pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu dan bisa dijawab secara singkat, Prof. Izin bertanya, apakah penggunaan SGLT itu untuk pasien DM tipe 2 tanpa resiko kardiovaskuler atau ginjal ditunjukkan dengan hasil EKG maupun urinalisis
dua-duanya normal, boleh diberikan sebagai prevensi kardiovaskuler dok untuk pasien. Menarik juga, jadi pasiennya belum ada resiko kardiovaskuler, kemudian ada DM tipe 2, apakah boleh diberikan SGLT2 inhibitor atau bagaimana perannya untuk mencegah resiko kardiovaskuler, Prof? Silakan dari Prof. Itu Sidartawan, semua. secara singkat, Kalau kemudian yang ke paling Prof. baru sekarang itu A, B, C, C, D, D, E. Aspirin untuk high risk, blood pressure, ya, kolesterol, kemudian CC, kreatin, dulu. Smoking, nanti ada sigaret, sorry. Kolesterol, sigaret, kemudian diet untuk menurunkan berat badan, kontrol diabetes, exercise. Ya, kalau dulu hanya ABC, A1C, blood pressure, kolesterol. Sekarang AHA, A, B, C, C, D, D, E. Aspirin, blood pressure, kolesterol, sigaret, ya, diet overweight, diabetes control, exercise. Itu yang dibeli. Jadi bukan obat itu dulu karena kita bicara risk, ya belum. Jadi itu lagi tambahnya. Ini pertanyaan pancingan dari moderator ini. Saya harus mengatakan bahwa pasien diabetes ini sekali lagi dalam konteks kardiovaskular ya, saya nggak masuk ranah diabetesnya. Itu pasien diabetes sebagian besar itu dengan risk factor, malah multiple risk factor. Kita lihat jarang pasien diabetes itu tidak ada dislipidemi. Sebagian pasien diabetes itu 50-70% ada hipertensi. Jadi dengan melihat itu saja, diabetes itu banyak dengan multiple risk factor. Dan dia merupakan kandidat untuk mendapatkan terapi baru tadi SGLT2 inhibitor. Ini merupakan milestone saya kira. Ya, kecuali kalau memang pasiennya tidak ada risk factor. Kalau dia murni dia tidak ada risk factor, kesempatan itu boleh pilih mana saja. Dan pilihan pertama tadi disampaikan Prof. Sidar adalah pemberian metformin sebagai lini pertama untuk insulin resistant. Tapi kalau dia sudah ada multiple risk factor, saya kira ini dalam praktek sehari-hari kita sering jumpai, maka ini merupakan salah satu pilihan. Jadi obat baru ini merupakan suatu milestone dan merupakan salah satu pilihan dalam kita menurunkan risk yang merupakan kita tahu kematian paling banyak pada pasien diabetes adalah karena penyakit kardiovaskular. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sidartawan, Prof. Idrus. Kita agak lebih waktu, tapi karena memang kita diskusi tadi sangat menarik dan pertanyaan-pertanyaan juga sangat menarik, makanya saya biarkan saja, nggak apa-apa, agak molor sedikit. Tapi terpaksa ini saya harus akhiri karena ada beberapa pertanyaan sepertinya belum terjawab. Terima kasih sekali lagi Prof. Sidartawan dan Prof. Idrus untuk materi dan diskusi yang sangat menarik hari ini. Sampai bertemu kembali dan semoga sehat selalu. Ya, Oke, terima terima kasih kasih. Prof. Idrus, terima kasih Dr. Farid. Terima kasih Prof. Sidar, Prof. Idrus. Bye. Izin live ya. Oke. Baik, baru saja kita sudah menyelesaikan sesi simposium yang yang kedua dengan Prof. Sidartawan dan Prof. Idrus. Kita akan istirahat sebentar sampai pukul 13. Jadi untuk sesi di room 2 ini, untuk sebagai informasi kepada para peserta Jakarta Diabetes Meeting 2020 ini, ada 2 sesi yang berlangsung bersamaan, jadi ada room 1 dan room 2. Tadi di kolom chat, dokter, profesor bisa mendownload agenda acara secara lengkap, di situ bisa lihat mana yang ada di room 1 dan mana yang di room 2, dan kita juga sudah masukkan di dalam room di chat box link untuk room 1 dan room 2. Nah, setelah ini kita akan berpindah atau bergabung di room 1 untuk menghadiri Meet the Professor yang pertama dengan pembicaranya adalah Profesor Dr. Sarwono Waspaji, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes, mengenai glycemic variability, time in range, dan the risk of hypoglycemia. Nah, kita akan bertemu kembali di room 1 tepat pada pukul 13.00. Kesempatan ini bisa digunakan untuk makan siang atau untuk beribadah. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
I think that, first of all, we need to acknowledge what we have done, because we have done a lot for our diabetic individuals. If you look at the change in the mortality, cardiovascular mortality over the years, there has been a progressive decline in the mortality among the type 2 diabetic population. However, if you do compare the mortality versus patients with subjects without diabetes, the diabetic individuals still have at least twice as much risk for cardiovascular events and cardiovascular mortality. That means that cardiovascular mortality still remains the major reason, the number one reason for mortality among the diabetic population. And this also called for further and better management and treatment to try to reduce the cardiovascular risk in these individuals. And I think also, while we try to do our best to try to reduce the cardiovascular risk, the presence of a cardiovascular complication may also make our life less easier to control glucose in these individuals. Because in these individuals, we want to avoid some problems, like, for instance, hypoglycemia. So cardiovascular disease in diabetes still represents a major problem. But I think that you share the same feeling, isn't it? Yes, absolutely. I mean, all the patients that I see who have cardiovascular disease in diabetes, it's not only making it more difficult to treat their diabetes, it really affects their lives in a very significant way, because they may develop symptoms, for example, of chest pain or symptoms related to heart failure like breathlessness. And this has a very, very significant effect, adverse effect on their quality of life.